Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Abiliasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang buzzer, media sosial, dan dampak lain. Media sosial memiliki banyak manfaat seperti: yang pertama, meningkatkan keterlibatan pemuda dalam isu publik melalui meme, tag, like tanpa terikat dengan organisasi formal. Yang kedua, memotong ongkos untuk mendapatkan perhatian. Yang ketiga, menciptakan aksi konektif dengan tidak adanya hierarki dan tidak terpusat, namun sebagai kebebasan ekspresi pribadi dan partisipasi. Aksi konektif menciptakan virtualitas, yaitu ikatan emosi yang lemah. Yang keempat, menciptakan aksi kolektif yang bersifat terpusat dan ada hierarki. Media sosial juga memiliki dampak negatif, antara lain: yang pertama, otoritarianisme bisa muncul atau meningkat di pemerintahan yang dipilih menggunakan pemilihan langsung seperti di ASEAN. Yang kedua, kebebasan informasi dianggap melemahkan kontrol negara atas informasi dan mengancam rezim berkuasa. Yang ketiga, membangun kebebasan berekspresi, propaganda, memberikan hiburan untuk mengalihkan pola pikir warganya. Lalu, pemerintah melakukan beberapa cara seperti censorship, yaitu mengontrol melalui aturan dan pembatasan internet. Yang kedua, echo chamber. Kondisi ini diibaratkan sebagai individu berada di ruang hampa. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer bisa merupakan perseorangan atau kolektif yang mendukung sebuah opini dalam suatu isu. Guna mempengaruhi pendapat pengguna sosial media, buzzer biasanya akan bekerja secara kolektif untuk menyuarakan hal yang sama. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Miss Dia, contohnya seperti FPI, yang membentuk tim media yang bertugas untuk menggaungkan buzzer. Ide-ide FPI mengumumkan rencana aksi bela Islam, mengkoordinir dan mencatat siapa saja yang mengikuti aksi. Buzzer yang berasal dari relawan semangat ideologi memiliki dua tujuan, seperti menciptakan dengung tentang sebuah subjek dengan membuatnya viral melalui hashtag di berbagai media sosial. 2. Menyampaikan pesan seluas mungkin di media online sekaligus menggerakkan mereka secara offline sehingga membuat mereka berpartisipasi dalam kegiatan FPI. Strategi yang digunakan dapat dikatakan seperti strategi Twitter Storm. Namun, buzzer FPI di sini lebih menggunakan lebih banyak media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, bahkan di WhatsApp. Lalu strateginya diperkuat dengan strategi astroturfing, di mana mereka memasang banner di tempat-tempat publik sehingga menciptakan persepsi publik dengan bukti yang tidak otentik. Di sini astroturfing dapat dikatakan sebagai bukan suara dari masyarakat, namun seolah-olah itu adalah suara masyarakat sekitar. Sebenarnya buzzer tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ujaran kebencian. Apabila buzzer digunakan untuk bidang bisnis, buzzer dapat menciptakan brand awareness untuk suatu produk, di mana dengan menggunakan buzzer, produk dapat menjadi viral dan dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penjualan suatu produk. Di sini pendapat saya adalah bahwa buzzer tidak hanya memiliki dampak negatif seperti digunakan sebagai media untuk menyampaikan ujaran kebencian, namun buzzer juga berperan di bidang bisnis seperti memviralkan suatu produk sehingga lebih dikenal masyarakat. Di sisi politik, buzzer juga dapat berperan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah berkuasa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa buzzer dapat bermanfaat dan juga dapat merugikan. Di sini peran pengguna media sosial yang lebih penting, yaitu untuk memilih dan memilah informasi yang akan mereka konsumsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.